Saudara-saudara, kenapa tema kita malam hari ini adalah masalahku terlalu berat? Sanggupkah Tuhan menolong? Ini bukan sekedar saya sampaikan, tetapi beberapa waktu ini ada orang-orang tertentu yang datang ke saya. Dan bukan cuma satu dua. Mereka datang dan berkata, "Pak, saya nggak sanggup lagi." Bahkan beberapa hari yang lalu dia sampaikan tentang sesuatu. Dia cerita bahwa, "Pak, saya udah gak mau doa lagi. Karena untuk apa saya doa? Masalahku berat sekali dan rasanya Tuhan gak mau tolong saya. Tuhan sudah gak peduli dengan saya." Dan dia berkata bahwa kepada anaknya, "Saya gak mau doa lagi. Udah cukuplah. Saya udah setia, udah lakukan ini itu, tetapi toh masalah tidak berubah." Lalu saya katakan kepada orang itu, "Kamu salah. Kamu salah. Kamu harusnya punya iman seperti Sadrak, Meshak, Abednego. Kalau toh Tuhan tidak sanggup menolong aku pun akan tetap menyembah kepada Tuhan. Kalau toh Tuhan sanggup menolong aku juga akan menyembah Tuhan." Ketika imanmu sampai di situ, maka engkau menjadi orang Kristen yang benar-benar, yang dewasa, yang sanggup menghadapi setiap kesulitan. Dan Allah akan menolong hidupmu. Kita tahu saudara-saudara, masalah itu ada karena permasalahan itu ada tujuan. Saudara, waktu saya coba merenungkan dan mencari arti dari masalah atau permasalahan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dituliskan bahwa artinya ini sangat mengagumkan. Saya kaget waktu membaca ini. Di dalam kamus dituliskan bahwa permasalahan artinya sesuatu yang harus diselesaikan dan dipecahkan. Sesuatu yang harus diselesaikan dan dipecahkan, itu yang dimaksud dengan masalah. Jadi masalah itu adalah sesuatu yang harus diselesaikan dan dipecahkan. Nah, artinya jelas sekali di kamus saja, sesuatu yang harus diselesaikan dan dipecahkan. Artinya tidak boleh kita lari dari masalah. Persoalan harus diselesaikan, dijawab. Misalnya persoalan dalam perusahaan ini, rapat ini harus memberi solusi, gitu kan? Waktu kita rapat, kita cari solusi. Minggu lalu kita telah mendengar bagaimana Pak Yansen menyampaikan tentang solusi untuk mengatasi permasalahan hidup. Saudara, dan kita bersyukur telah disampaikan, kita tetap bersuka cita, tetap berdoa, mengucap syukur, biar roh kita menyala-nyala. Dan itu adalah kunci yang luar biasa. Dan kakak saya WA ke saya, "Dek, luar biasa, saya diberkati dengan kesaksian Pak Yansen." Saya bagikan ini ke teman-teman juga yang ada di Full Gospel, yang ada di Lumajang. Saya kirim ke sana dan puji Tuhan, kesaksian talk show minggu kemarin memberkati banyak orang. Saudara-saudara, saya percaya permasalahan itu adalah permasalahan yang harus diselesaikan. Saudara mengerti ini ya, sesuatu yang harus, bukan pilihan, harus diselesaikan. Nah, saudara, ternyata masalah kehidupan manusia itu adalah abadi. Orang berpikir, "Oh, kalau aku mati selesai masalahku. Kalau aku mati di kuburan itu adalah akhir permasalahan." Saudara, salah. Permasalahan manusia itu sejak dalam kandungan sampai ke dalam kekekalan. Jadi kalau orang berpikir bahwa kalau aku mati masalah selesai, saudara, salah. Karena apa? Manusia itu gak pernah mati. Roh kita, jiwa kita gak pernah mati. Yang mati hanya tubuh kita. Tubuh kita masuk ke dalam tanah, tapi roh dan jiwa kita kembali kepada Allah. Jadi kalau saudara berpikir dengan bunuh diri, saudara menyelesaikan masalah, justru cari masalah. Saudara mencari masalah, mempercepat waktu untuk ketemu Tuhan dan mempercepat waktu untuk masuk neraka. Karena orang bunuh diri gak pernah masuk surga. Tuhan katakan pembunuh tidak akan masuk ke surga. Saudara mau bunuh diri sendiri atau bunuh orang lain? Makanya bertobat yang ingin bunuh diri. Dengar baik-baik. Sekali lagi saya ulang. Permasalahan manusia tidak selesai di kuburan. Tetapi permasalahan manusia akan terus sampai ke dalam kekekalan. Maka dari itu saudara pikirkan ini. Malam ini saya ingin saudara memahami ini.
saudara mengerti, supaya saudara menyiapkan diri. Hidup yang 60, 70, 80 sangat menentukan hidup dalam kekekalan, surga atau neraka. Saudara, itu yang harus kita pahami. Saya rindu saudara memahami, dalam Pengkhotbah 12 ayat 7 dikatakan dengan jelas, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula. Debu tubuh kita diambil dari debu tanah. Roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi roh kita akan kembali kepada Tuhan. Sekali lagi saya katakan, permasalahan manusia tidak selesai di kuburan. Tetapi permasalahan manusia adalah permasalahan yang kekal selama-lamanya. Makanya jangan salah pilih. Jalan ke surganya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ada kata-kata hikmat yang diucapkan begini. Orang hebat adalah orang yang selalu punya solusi dan dapat menyelesaikan setiap permasalahan hidup. Orang yang hebat adalah orang yang selalu punya solusi dan dapat menyelesaikan setiap permasalahan hidup. Itu orang yang hebat, saudara ya. Orang yang lari dari masalah adalah orang yang kalah. Nah, orang yang sukses adalah orang yang dapat mengubah setiap permasalahan menjadi kesempatan. Ya, saudara, saya sampaikan, permasalahan orang sukses adalah orang yang mengubah setiap masalah hidup menjadi kesempatan atau peluang. Contohnya saudara, lalu saudara berkata, Tuhan, aku gak mau miskin. Aku mau belajar sungguh-sungguh. Aku mau berjuang sungguh-sungguh. Dan saudara berjuang, bekerja habis-habisan. Lalu saudara menjadi pelan-pelan hidupmu diubahkan. Saudara mungkin saudara cacat seperti Niku Cicik yang kakinya kecil, tangan gak punya. Tetapi dia punya tekad luar biasa. Orang tuanya berkata, nak, kamu tubuhmu memang kurang, tetapi kamu sempurna. Kamu adalah anak Allah. Dia dimotivasi oleh orang tuanya. Dan dia sekolah di sekolah umum. Dan apa yang terjadi? Dia mendapat gelar sarjana 2 sekaligus. Menjadi motivator ke seluruh dunia. Dan menjadi hamba Tuhan yang diurapi. Walaupun tanpa tangan. Kenapa? Karena dia ingin mengubah keadaan. Permasalahan hidup harus diubah. Gunakan setiap peluang, kesempatan, apapun keadaan saudara. Jangan saudara menyerah. Saudara, Tuhan juga ingin apa yang harus kita lakukan hari-hari ini. Kalau saudara merenungkan tentang masalah, tentang pergumulan hidup, gak akan habis. Saya katakan dari kandungan, saudara sudah bikin masalah terhadap ibu saudara. Ya, waktu lahir bikin masalah juga sama orang lain. Saudara gak bisa makan sendiri, saudara gak bisa pup sendiri ke kamar mandi, bikin masalah saudara. Kalau gak ngerepotin orang, ya kita direpotin orang, itu hidup. Nah, permasalahan itu sumbernya ada beberapa. Yang pertama, permasalahan itu sumbernya diri kita sendiri. Mungkin karena kebodohan kita. Ya, atau kesalahan kita. Mungkin permasalahan itu juga sumbernya orang lain. Saudara punya istri, punya anak, tetangga, teman, orang tua, dan itu bisa bikin masalah. Ya. Dan yang ketiga, permasalahan itu dari alam sekitar, dari anjing kita mungkin tiba-tiba menggigit kita gitu kan. Satu kali ada orang yang cari dana, saudara, sumbangan ke rumah. Dia pakai sarung, pakai peci lalu datang ke rumah. Dia mengucapkan salam lalu masuk aja saudara ke halaman. Ada anjing di halaman saudara. Akhirnya apa terjadi? Dia digigit anjing saudara. Anjing yang kami pelihara yang baik-baik tiba-tiba gigit, kabur saudara. Akhirnya ibu, ya udah ibu, bapak gimana, luka enggak pak? Luka. Akhirnya ibu kasih juga sumbangan saudara. Gara-gara digigit anjing saudara. Nah saudara, itu masalah. Dari alam sekitar kita naik kendaraan, kita jatuh, kita ketabrak, nabrak, keserempet, dan semua bisa jadi masalah. Dari sekitar kita. Dan masalah juga datang dari iblis. Iblis adalah musuh yang terus menerus untuk menjatuhkan kita setiap waktu. Maka Tuhan katakan berjaga-jaga. Karena iblis itu seperti singa yang berkeliling mengaum-ngaum dan siap menelan siapapun. Dan masalah yang terakhir adalah dari Tuhan. Masalah dari Tuhan ada 2 hal. Orang yang kukasihi ku tegur dan ku hajar. Artinya hajaran Tuhan, didikan Tuhan. Karena Tuhan sayang sama saudara. Ketika kita bandel, ketika kita
lari dari tujuan Allah, maka Tuhan hajar kita. Orang yang kukasihi, kutegur dan kuhajar. Jadi didikan Tuhan itu juga daripada Tuhan itu masalah. Tetapi masalah juga ujian, seperti Ayub. Orang saleh, takut Tuhan, tetapi diuji. Jadi permasalahan kita dari mana sekarang? Dari diri sendiri, dari orang lain, dari alam sekitar kita, atau dari iblis, atau dari Tuhan. Tetapi saya ingin katakan, masalah apapun yang saudara alami, kalau saudara bisa selesaikan dengan baik, saudara hadapi bersama Tuhan, saya percaya masalah itu akan mendatangkan berkat dalam hidup saudara. Amin, saudara. Masalah itu tujuannya adalah mendewasakan. Maka itu ada 7 berkat di balik sebuah masalah. Yang pertama, ketika saudara punya permasalahan, maka saudara bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Contohnya ada seorang yang sukses dalam bisnis. Lalu apa yang terjadi? Oh, diajak ke gereja. Lu aja yang ke gereja, lu yang punya banyak masalah. Lalu tiba-tiba punya masalah yang berat, tidak bisa ditolong. Orang lain gak bisa tolong. Lalu teman-temannya meninggalkan dia. Lalu apa yang terjadi? Dia mulai datang ke gereja. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia nangis di gereja dan berkata, Pak Pendeta, dulu saya benci sama gereja. Tapi hari ini saya tahu, ternyata jawaban yang aku cari hanya di gereja. Tuhan yang memberi jawaban dalam hidupku. Kadang Tuhan harus singkirkan segala sesuatu untuk apa? Untuk saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang kedua, saudara tahu, ketika kita ada masalah, tujuannya perubahan. Ada orang dikasih tahu bandelnya luar biasa. Apalagi suami-suami, saudara. Aduh, rasanya dikasih tahu, istri gak pernah nurut gitu. Kalau istri yang ngomong itu lebih marah dibandingkan orang lain. Si istri gak mau berubah juga. Kalau suami ngomong, tambah marah, saudara. Anak gak mau berubah. Tetapi ketika dikasih masalah, tiba-tiba sakit. Tiba-tiba suami stroke. Gak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya di situ dia sadar dan mulai berubah. Perubahan terjadi kenapa? Sebuah permasalahan. Saudara-saudara, permasalahan itu juga memperkuat iman. Iman tumbuh oleh apa? Oleh ujian-ujian. Di balik masalah juga ada berkat, saudara. Satu kali saudara ingat bagaimana Yusuf, saudara. Yusuf dijual ke Mesir. Tetapi justru di Mesir dia mengalami berkat luar biasa. Dia dijual, dia diuji dan akhirnya menjadi pemimpin di Mesir luar biasa. Seperti juga Ishak. Waktu terjadi kekeringan, kelaparan, maka Ishak diminta oleh Tuhan, jangan ke Mesir, kamu di sini saja. Kekeringan, saudara. Oh, apa yang terjadi? Dia mulai menabur dan dia mendapat 100 kali ganda. Kenapa? Dia mentaati Tuhan. Saya percaya di balik masalah ada berkat. Seperti kemarin Pak Yasen cerita, ya kan? Ketika hari Lebaran kemarin harusnya panen itu Taman Safari. Saudara, gak taunya sepinya luar biasa, gak ada tamu ke sana. Tetapi justru tengah kesepian itu gajah-gajah melahirkan. Jerapah melahirkan. Saudara, burung elang Jawa itu, lambang burung Garuda itu dari elang Jawa. Itu udah langka. Itu akhirnya menetas juga, saudara ya. Dan banyak lagi, komodo lah, itu rusa nggak terhitung. Banyak sekali beranak, saudara ya. Saya percaya ini mujizat. Di balik masalah ada berkat, saudara ya. Pak Yansen cerita, gajah itu nggak ternilai, ya kan? Oh, saudara, gajah, apalagi burung langka nggak ternilai, saudara. Ya, saya percaya Tuhan punya rencana luar biasa di balik masalah kita, amin, saudara. Nah, saudara, masalah juga bicara tentang apa? Ketika kita punya masalah, saudara, di balik itu ada promosi. Seperti Daniel dimasukkan gua singa, dinaikkan promosi. Sadrak Mesak Abednego masuk dapur api, naik promosi. Jadi setiap orang yang punya masalah bersyukur ada promosi. Saudara, mau diangkat, ya. Oh, saudara akan menjadi orang yang luar biasa. Juga ada mujizat, di balik masalah ada mujizat.
Ketika sudah mengalami penyakit kanker, penyakit indah itu, mengalami mujizat. Kemarin ada seorang bertemu dan berkata, Pak, puji Tuhan, sekarang kanker payudaranya mulai disembuhkan Tuhan. Amin, saudara. Itu mujizat yang terjadi. Lah saudara, juga ada jawaban dari Tuhan. Ketika kau punya masalah, Tuhan mampu menjawab dalam hidupmu. Saudara, ada 3 golongan orang dalam menghadapi masalah. Yaitu tipe yang pertama, orang yang kalah. Orang yang kalah biasanya kecewa, marah, gitu kan. Oh, ngambek, gak ke gereja, itu kalah, saudara ya. Saudara tenggelam di dalam masalah. Yang kedua, menyerah. Itu sama saja, ada sampah banyak di rumah gak dibersihkan, tetapi dia tidur dengan sampah, tidur dengan masalah, tinggal dengan masalah. Masalahnya gak diapa-apain. Dia nyerah aja gitu, ya udahlah gitu kan. Dia gak berjuang untuk mengatasi masalah. Tetapi orang jenis ketiga adalah orang yang menang terhadap masalah. Amin, saudara. Saudara harus masuk golongan yang ketiga, yang mengubah setiap masalah menjadi berkat. Kalau engkau susah, saudara berjuanglah untuk menjadi orang yang berhasil. Amin. Saudara, orang yang mungkin nilaimu jelek, anak-anak muda dengar baik-baik. Berjuanglah untuk memiliki nilai yang terbaik. Belajar sungguh-sungguh. Engkau punya masalah di mana? Selesaikan itu, jadilah pemenang. Saudara, kita akan melihat belajar dari seorang raja dari Yehuda. Namanya Raja Asa. Raja Asa ini mengalami kemenangan yang luar biasa. Saudara, kita akan lihat dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-14 ayat 2 sampai ayat 14. Kita akan baca beberapa ayat di sini. Demikian bunyi firman Tuhan. Asa atau Raja Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan, dan segala kota Yehuda dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Ayat yang ke-6. Karena negeri itu aman. Ayat ke-6. Karena negeri itu aman dan tidak ada yang memerangi. Coba perhatikan. Di tahun-tahun itu ia dapat membangun kota-kota, benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Karena Asa takut Tuhan, orang Yehuda takut Tuhan, dikaruniakan keamanan. Aman, damai, tentram, gak ada perang. Katanya kepada orang Yehuda, marilah kita memperkuat kota-kota ini dan mengelilinginya dengan tembok beserta menara-menaranya, pintu-pintunya dan palang-palangnya. Negeri ini masih di dalam tangan kita karena kita mencari Tuhan Allah kita. Ia mencari kita serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru. Maka mereka melaksanakan pembangunan dengan berhasil. Luar biasa. Asa seorang yang hebat, yang luar biasa. Apa yang dilakukan Asa? Yaitu dia hidup benar, saudara. Dia menjauhkan segala berhala-berhala dalam hidupnya. Di bangsa Yehuda. Lalu dia mendapatkan kasih karunia anugerah Tuhan. Tuhan berikan keamanan. Kalau sudah aman, tentram, itu karunia Tuhan. Kalau sudah nggak berantem dengan istri, itu karunia Tuhan. Kalau saudara rumah tanggamu tentram, itu karunia Tuhan. Ya, dan kalau engkau aman, keuanganmu baik, usahamu baik, itu karunia Tuhan. Ya, Tuhan bisa kirimkan belalang-belalang pelahap, Tuhan bisa kirimkan masalah. Tetapi kalau semua baik, itu karena Tuhan yang mengaruniakan. Jangan sombong, itu karunia Tuhan. Ya, dan karena untuk apa kalau aman? Perhatikan baik-baik. Dalam kondisi aman, gunakan kesempatan untuk membangun, untuk memperluas. Waktu engkau usahamu baik, perluas lagi. Waktu keluargamu baik, perluas. Punya uang tabungan, diperluas. Punya dana karena aman, saudara. Kondisi seperti itu gunakan. Asa begitu hebat. Dan dalam kondisi semua aman, dia tidak diam. Dia katakan, ayo kita bangun, mumpung aman. Kita masih diberkati, ayo kita kerja lebih keras. Ada orang di tengah berkat dia lupa.
Ya baru diberkati, padahal Tuhan masih rindu memberkati lebih banyak. Udah santai-santai, leha-leha saudara ya. Oh saudara, dan tidak berjuang. Nah nanti di talk show kita akan bahas bagaimana perjuangan dari waktu itu kan saya janjikan, kita akan janji di talk show minggu keempat dengan Pak Yansen, kita akan bicara bagaimana keluarga Pak Adi, saudara. Pak Yansen dan orang tua itu berjuang dan disiplinnya luar biasa, saudara. Dari ngamen sampai punya sirkus semua dilakukan. Dan kita akan talk show nanti, kita akan ngobrol Pak Yansen bagaimana beliau akan bersaksi. Di minggu keempat, cari rindu saudara melihat bagaimana orang-orang yang tekun setia itu akan diberkati oleh Tuhan. Gunakan kesempatan dengan baik. Saudara, dengan cepat mari kita akan lihat. Satu kali ketika aman, tiba-tiba saudara, tentara Ethiopia datang. Sera datang dengan 1.000.000 pasukan dan 300 kereta. 1.000.000 pasukan, 300 kereta. Berapa pasukan dari orang Yehuda? Hanya 300.000. Dari suku Yehuda, 280.000 dari suku Binyamin. Dari ada 580, hanya 50%. Kalau 300 kereta ada 2 orang di setiap kereta, artinya 600. 1.600.000. Kalau ada 3 orang artinya 1.900.000 melawan 580. Ini perjuangan atau peperangan yang gak seimbang. Mungkin sudah berkata, pasal aku terlalu berat. Seperti apa yang dihadapi Asa. Tetapi apa yang Tuhan perintahkan. Asa lakukan ini yang pertama. Asa berkata, ayo kita maju. Lalu Asa maju menghadapi. Mereka mengatur barisan perangnya di lembah Sefata dekat Maresa. Yang pertama, ini kunci saya yang sampaikan malam hari ini. Saudara, di tengah masalahmu, hadapi masalahmu. Amin. Jangan takut, jangan lari dari masalah. Karena setiap masalah harus diselesaikan. Apapun bentuknya. Apa dari diri sendiri. Saudara seringkali gagal. Coba dicek, introspeksi. Belajar lagi, belajar lagi. Mungkin dari suami, dari istri, anak. Ayo cari solusi. Jangan putus asa, cerai, menyerah, kalah, kecewa. Itu orang kalah. Selesaikan. Saudara mungkin di perusahaan, di pekerjaan, selesaikan. Saudara dia maju. Dan saya berdoa, saudara hadapi setiap masalah. Amin saudara. Dan yang kedua, apa yang dilakukan oleh Asa. 2 Tawarim 14:10, lalu Asa maju menghadapinya. Mereka mengatur barisan perangnya. Saudara. Yang kedua, perhatikan baik-baik. Atur strategi. Atur barisan peperangan, saudara persiapkan semuanya. Jadi kalau waktu ada masalah, saudara mulai kumpulkan istri, anak, kumpulkan pasukan dalam keluarga, kumpulkan. Ya. Oh masalah di perusahaan, kumpulkan anak-anak buah, kumpulkan semua. Ayo kita unity gitu ya, kita bersatu. Waktu ada masalah dan kita selesaikan bersama-sama. Dengan seluruh pasukan kita unity. Saya yakin jalan keluar pasti ada. Amin saudara. Maka itu penting. Jangan ada pertengkaran di keluarga. Musuh dari luar itu lebih banyak. Kalau engkau ingin aman. Kalau engkau ingin menang. Jaga persekutuan. Mazmur 133. Di mana ada kerukunan itu berkat Tuhan dilimpahkan. Amin. Hidup rukun dan damai itu kuncinya. Mungkin sulit untuk rukun, tetapi usahakanlah harus ada yang ngalah. Orang Jawa bilang sing waras ngalah. Jadi sing waras ngalah. Yang gak ngalah gak waras. Coba ngomong sama istri, sing waras ngalah. Ngomong sama anak-anak, sing waras ngalah. Ya, kalau gak ada yang waras ya susah saudara. Ya repot. Nah sudah, jadi yang kedua, atur barisan, strategi. Ini caranya gimana ngatasi masalah ini. Kekurangan kita mengalami masalah, ayo atur. Kemarin saya ketemu dengan murid saya, anak rohani saya udah 30 tahun gak ketemu. Waktu saya masih kuliah di Jakarta, ketemu dia udah nikah, punya anak. Di BSD sana sudah ngobrol-ngobrol. Sudah, Om luar biasa, saya diberkati Tuhan. Berapa tahun lalu saya mengambil rumah. Saya harus ngangsur rumah 60 juta tiap bulan. Saya bisa angsur. Tapi hari-hari ini saya nyungsep. Saya jatuh dan rasanya untuk hidup aja empot-empotan. Saya nggak tahu harus berbuat apa-apa lagi. Tetapi istrinya bilang, puji Tuhan Om, melalui masalah ini
Akhirnya suami saya mau berdoa bersama-sama, mau menyembah Tuhan, mau doa puasa. Nah, saudara kan, waktu nggak punya masalah nggak mau doa puasa, sekarang puasa. Jangan puasa terpaksa karena ada masalah, tapi puasalah karena engkau mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Jadi Tuhan itu luar biasa. Ayo atur strategi hidup rukun, jangan saling menyalahkan. Nah, yang ketiga, saudara, apa yang harus kita lakukan? Ayat yang ke-11, kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, ya Tuhan, selain daripada engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. 1 juta lebih melawan 500 orang, 2 lawan 1 pasti kalah. Seperti Goliat lawan Daud. Tetapi saudara lihat bagaimana kemenangan bagi orang yang berseru kepada Tuhan. Maka hari-hari ketika engkau ada masalah, berseru, teriak, panggil Tuhan. Tuhan, tolong aku Tuhan. Berseru, apalagi berserunya bareng-bareng. Lebih kencang, saudara. Kalau cuma istri, lama-lama suara habis. Tapi kalau suami ikut berteriak, anak ikut berteriak, cucu ikut berteriak, satu keluarga berseru, saya percaya Tuhan langsung dengar dan Tuhan akan bela kita. Amin, saudara. Maka itu berseru. Tuhan memukul kalah orang Ethiopia itu di hadapan Asa. Yehuda, orang-orang Ethiopia itu lari. 1 juta orang lari menghadapi orang Yehuda. Itu luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan ada di pihak orang-orang Yehuda. Dan yang keempat, saudara, apa yang harus kita lakukan? Berjuanglah sampai akhir. Jangan menyerah. Mungkin masalah hampir selesai, jangan puas. Selesaikan sampai engkau mendapat berkat dari masalah itu. Karena tujuan setiap masalah adalah, salah satunya adalah berkat. Ayat 13 dikatakan begini, lalu dikejar oleh Asa. Waktu lari gak dibiarin, dikejar. Jadi kalau punya masalah juga gitu. Masalah udah mulai lari, kejar saudara sampai gak mau balik lagi. Ada orang belum selesai saudara, dia baru mundur udah puas. Oh, masalah udah selesai nih. Padahal belum, saudara. Nah, seringkali kita belum tuntas. Tapi saya berdoa saudara punya kekuatan menyelesaikan masalah sampai tuntas. Tas. Amin, saudara. Sampai akar-akarnya selesai semuanya. Amin. Dan saya rindu saudara punya mental seperti itu. Maka dikatakan begini, dikejar dan laskar sampai ke Gerar. Dari orang Ethiopia itu amat banyak yang tewas. Sehingga tidak ada yang tinggal hidup. Yang semua mati, saudara. Karena mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Tuhan dan tentaranya kita. Kita kerjasama dengan Tuhan. Kita memang lemah, tapi Tuhan kita hebat. Amin. Tuhan kita luar biasa. Makanya orang-orang Yehuda mengalami kemenangan. Mereka mengalahkan semua kota di sekeliling Gerar. Karena ketakutan yang dari Tuhan menimpa penduduknya. Tuhan mendatangkan rasa takut dan gentar. Mereka menjarahi, ini yang luar biasa. Apa? Mereka menjarahi kota itu karena jarahannya apa? Yang besar terdapat di sana. Makanya jangan puas menyelesaikan masalah. Puaslah kalau engkau sudah menjarah di balik masalah. Apa, saudara? Ada berkatnya diambil juga. Jangan musuh lari udah, tapi berkatnya belum diambil. Saudara, saya berdoa di balik masalah ada berkat dan itu pada akan terjadi. Lalu apa yang terjadi? Tenda-tenda pemilik peternakan sudah diambil. Banyak kambing, domba, onta, semua dijarah habis. Jadi di balik masalah yang besar ada berkat yang besar. Kalau yang lawan mereka cuma 10 orang, berkatnya cuma 10. Tapi ini 1 juta. Masing-masing bawa pakaian, bawa pedang, bawa bekal. Artinya 1 juta bekal sudah kumpulkan. Saudara, maka semakin besar masalah, bersukacitalah. Berkatnya juga semakin besar. Mujizatnya semakin besar. Nah, saudara, itu janji Tuhan. Dan yang terakhir, apa yang Tuhan inginkan. Kalau engkau sudah diberkati, jangan lupa pulang ke Yerusalem. Sudah diberkati di sana nih, ku mau di sini, gitu kan? Ku mau di sini terus, saudara. Di sini ada berkat, enak di sini, nggak usah ketemu Tuhan lagi, lupa sama Tuhan. Orang Yehuda tidak, mereka kembali ke Yerusalem. Di Yerusalem ada tahta Tuhan, di Yerusalem ada mesbah Tuhan, di Yerusalem ada bait Allah. Mereka mulai menyembah, mengucap syukur kepada Tuhan. Itu tujuan saudara mengalami kemenangan
keuangan. Waktu engkau diselesaikan masalahmu, artinya engkau bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Muliakan Tuhan dengan hartamu, muliakan Tuhan dengan kehidupanmu. Kalau engkau diberikan kesembuhan, muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Kalau engkau diberkati keuangan, muliakan Tuhan dengan keuanganmu. Kalau kau diberkati Tuhan dalam keluargamu, muliakan Tuhan di tengah keluargamu dengan mesbahmu. Undang orang untuk kul di rumah, untuk berdoa di rumah. Saat kau lakukan itu, maka berkat Tuhan akan dilimpahkan. Dan masalah tidak akan datang lagi. Kenapa? Masalah-masalah ini selesai dan masalah yang baru memang akan datang. Tetapi ingat, itu gak ada hubungan dengan masalah yang sekarang. Karena masalah sekarang sudah selesai. Tuhan ubah menjadi berkat. Saya berdoa saudara mengalami. Jangan lupa balik ke Yerusalem. Amin saudara. Balik ke Yerusalem. Muliakan Tuhan. Menyembah Tuhan. Mengucap syukur. Dan pada malam ini kita juga di tempat ini. Untuk memuji menyembah Tuhan. Di tengah kesibukan kita. Kita membangun rumah doa untuk kita menyembah Tuhan. Amin. Saya rindu ini menjadi tujuan hidup kita. Masalahmu mungkin terlalu berat. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan akan tolong kita. Amin. Tuhan akan tolong saudara. Apapun keadaanmu, jangan menyerah. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Kesimpulan hari ini, setiap masalah ada tujuan. Setiap masalah supaya saudara berjumpa dengan Tuhan. Dan saudara boleh melihat di balik masalah ada berkat yang berlimpah-limpah. Belajar mengucap syukur di balik masalah. Mari kita datang kepada Tuhan. Oh rata kasyana ya karala barala bata kasyana.